Hai netizensuara.com, balik lagi di Throwback Crime Story yang akan membahas dan mengulas tentang kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia. Bareng gue, Sylvie Damanik. Pada episode kali ini, gue akan membahas tentang kasus misteri kematian Aksena Ahad Dori di Danau UI. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut tentang kasus ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Publik sempat digegerkan dengan penemuan mayat mahasiswa bernama Aksena Ahad Dori yang mengambang di Danau Kenanga, Universitas Indonesia pada 26 Maret 2015 silam. Sudah 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI ini belum juga berhasil diungkap kepolisian. Polisi sempat menyatakan kalau jenazah Aksena diduga udah 2 hari mengambang di Danau UI. Kepolisian juga awalnya menyebut kalau Aksena tewas bunuh diri, meski kekinian berubah menjadi diduga korban pembunuhan. Saat ditemukan mengambang di Danau UI, jenazah Aksena memakai sweater hitam dan celana jeans hijau, menggendong tas ransel serta masih mengenakan sepatu kets. Jasad Aksena pertama kali ditemukan oleh mahasiswa UI bernama Roni dengan posisi mengambang di Danau Kenanga sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saat jasad Aksena ditemukan, gak ada satupun identitas yang ditemukan. Namun, korban masih menggunakan tas ransel yang berisi batu yang diduga untuk menenggelamkan jasad tersebut. Polisi yang sudah tiba di TKP akhirnya membawa jasad Aksena ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Polisi lalu menghubungi keluarga untuk memastikan jasad yang sudah ada di RS Polri itu adalah Aksena. Adapun keluarga mengenali ciri-ciri korban dari bentuk hidung, pakaian, bahkan hingga sepatu. Sepucuk surat wasiat ditemukan tertempel di dinding kamar kos Aksena. Surat tersebut membuat polisi menduga kalau korban diduga bunuh diri. Polisi menyampaikan surat wasiat itu berisi tulisan tangan dalam bahasa Inggris yang menyiratkan pesan terakhir korban. Inti dari tulisan itu adalah korban tidak mau dicari dan menyampaikan permohonan maaf. Pesan tersebut bertuliskan, "Will not return, for please don't search for my existence. My apologies for everything eternally." Polisi kemudian membawa sepucuk surat tersebut untuk ditelisik oleh Pusat Laboratorium Forensik. Hasilnya menunjukkan bahwa tulisan itu identik dengan tulisan tangan Aksena. Dalam penyelidikan polisi, sejumlah saksi, barang bukti, hingga hasil visum juga kembali diperiksa. Gak hanya itu, polisi juga memanggil saksi ahli grafolog dari American Handwriting Analysis Foundation, Deborah Dewi, untuk memberikan keterangan terkait tulisan tangan tersebut. Dan hasilnya, tulisan tangan pada surat, Deborah menyatakan kalau tulisan tangan pada surat itu bukan tulisan tangan Aksena. Keterangan ini membuat polisi semakin yakin kalau Aksena adalah korban pembunuhan. Ada hal lain yang memperkuat dugaan, yaitu hasil visum yang menyimpulkan Aksena diduga tidak sadarkan diri sebelum dibuang ke Danau UI. Selain itu, paru-paru Aksena juga terdapat air dan pasir. Hal itu nggak akan ditemukan apabila korban sudah tidak bisa bernapas. Polisi juga mengungkapkan kalau sepatu korban terdapat robekan pada bagian tumit. Ini memperkuat dugaan bahwa ada upaya penyeretan korban. Keluarga korban terus melakukan upaya
untuk mendapatkan keadilan. Salah satunya itu dengan minta dukungan melalui media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan bahkan YouTube. Pihak keluarga pada 8 Maret 2022 juga sampai mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kompolnas, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polres Metro Depok hingga Polsek Beji pada Kamis 30 Juni 2022. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyatakan bahwa polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Namun, Zulpan menyampaikan, penyidik yang menangani kasus ini belum mendapatkan informasi tambahan untuk mengungkap titik terang dari kasus tewasnya Aksena. Selanjutnya, pada Oktober 2022, ayah dari almarhum Aksena yakni Marsekal Pertama Mardoto sempat mengikuti rapat bersama polisi dan Kompolnas. Rapat yang dihadiri perwakilan penyidik Polres Depok, Polda Metro Jaya, dan Kompolnas itu membahas penuntasan kasus tersebut. Jadi rapatnya memang untuk membahas tuntas kasus tersebut. Tapi kasus ini masih memiliki banyak kejanggalan yang belum terpecahkan. Ya, walaupun ayah korban sempat menyampaikan, polisi bakal membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus ini. Itulah misteri dari tewasnya Aksena yang hingga saat ini masih belum mampu diungkap kepolisian. Bagi pelaku sadarlah dan menyerahkan diri ke polisi. Ada keluarga korban loh yang sampai saat ini masih menunggu pengungkapan kasus tersebut. Terima kasih untuk semua yang sudah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya.